Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan semester 5 Pagi B dari kelompok uji Independent Test yang beranggotakan Alfiana Karima, Disa Safira, Mega Purwanti, Tiwi Adelia, dan Yasmina Hasna Afifah akan menjelaskan uji Independent Test berserta pengaplikasiannya di suatu kasus. Sebelumnya, apa sih pengertian Independent Sample T-Test? Independent Sample T-Test merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan mean antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan, dengan maksud bahwa dua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Tujuan analisis ini adalah untuk membandingkan dua rata-rata dua grup yang tidak berhubungan. Dan data yang digunakan adalah kuantitatif dengan asumsi berdistribusi normal. Nah, kemudian ini ada suatu contoh kasus, yang kasusnya adalah seorang mahasiswa dalam penelitiannya ingin mengetahui apakah ada perbedaan tekanan darah antara laki-laki dan perempuan pada suatu daerah. Penelitian dengan menggunakan sampel sebanyak 10 responden yang diambil dari laki-laki dan perempuan. Dalam uji ini, jumlah kelompok responden yang diambil tidak harus sama. Misalnya, laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 6 orang. Data-datanya adalah sebagai berikut. Tekanan darah 120 berjenis kelamin laki-laki, 110 berjenis kelamin laki-laki, 100 berjenis kelamin laki-laki, 90 berjenis kelamin perempuan, 130 perempuan, 125 perempuan, 80 perempuan, 95 perempuan, dan 85 perempuan. Yang terakhir ada 140 berjenis kelamin laki-laki. Oke, ini ada cara yang pertama, yaitu masuk pada program SPSS. Lalu kita klik variable view pada SPSS data editor. Nah, pada kolom name ketik tekanan darah dan kolom name pada baris kedua jenis kelamin. Pada kolom desimal, kita ubah nilai menjadi 0 untuk semua variabel. Lalu pada kolom label, untuk kolom pada baris pertama, ketik tekanan darah responden. Untuk kolom pada baris kedua, jenis kelamin responden. Nah, pada kolom value, untuk kolom pada baris pertama, kita biarkan kosong. Untuk kolom pada baris kedua, kita klik pada kotak kecil. Pada value, ketik angka 1. Lalu pada value label, ketik laki-laki, lalu klik add, dan langkah selanjutnya pada value kita ketik 2. Pada value label kita klik lagi perempuan, lalu klik add. Kemudian kita klik OK. Setelah itu buka data view pada SPSS data editor, maka didapat kolom variabel tekanan darah dan jenis kelamin. Bisa dilihat kolomnya muncul variabel tekanan darah dan jenis kelamin. Lalu kita ketikkan data sesuai dengan variabelnya. Misalnya pada variabel jenis kelamin, ketik dengan angka 1 dan 2. 1 itu menunjukkan laki-laki dan angka 2 menunjukkan perempuan.
Kemudian kita klik analyze, datanya kita compartment, lalu kita pilih yang independent sample t-test. Nah, klik variabel tekanan darah dan masukkan ke kotak tes variabel. Kemudian kita klik lagi variabel jenis kelamin dan masukkan ke kotak grouping variabel. Kemudian klik define group, pada grup 1 ketik 1 dan pada grup 2 ketik 2, lalu klik continue dan pilih OK. Nah, ini datanya sudah bisa muncul. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan output di atas diketahui nilai sig liveness test for equality of variance adalah sebesar 0,382, lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa varian data antara laki-laki dan perempuan adalah sama, sehingga penafsiran tabel output independent sample t-test berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel equal variance assumption. Nah, berdasarkan tabel output independent sample t-test pada bagian equal variance assumed diketahui nilai sig 2 minus file sebesar 0,229, lebih besar dari 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test, dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil tekanan darah pada kelompok laki-laki dan perempuan, dan nilai alfa yang digunakan dalam uji ini adalah sebesar 5% atau 0,05. Itu saja yang mungkin kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.